Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa'id. Para jamaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dengan maksimal, itqanul amal. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba ngetik di Google dengan judul Legeta atau judul yang lain Kampung yang Hilang, maka kita akan mendapati satu kisah yang mengerikan dan patut menjadi pelajaran kita hari ini. Legetang itu, para jamaah sekalian, nama sebuah kampung. Desanya namanya Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Legetang ini penduduknya hampir 100% kaya raya karena dari hasil pertanian, terutama sayur mayur. Ada wortel, ada kentang, ada brokoli, ada kubis dan lain-lain, yang daerah ini hampir mencukupi seluruh kebutuhan sayur mayur di Kabupaten Banjarnegara. Tapi karena kemakmuran itu, para jamaah rahimahullah, penduduk Legetang ini tiap hari melakukan maksiat, tiada henti. Tiap malam nanggap lengger istilahnya. Kalau kita itu ludruk atau tayub. Tayub itu kemudian membonceng kemaksiatan yang lain. Ada minuman keras tiap malam, ada perjudian tiap malam, ada perzinahan yang lehal di kampung itu. Bahkan ada yang incest. Incest itu ada bapak menzinai anak kandungnya. Bahkan ada seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Bahkan sudah ada LGBT. Maka ada peristiwa, para jamaah sekalian, karena maksiat yang begitu masif, tepatnya tanggal 17 April 1955, tepat jam 3 pagi, maka dusun Legetang ini dikubur oleh Allah. Seluruh penduduknya 332 orang plus 19 orang yang mampu tidak bisa pulang ke rumah, dikubur hidup-hidup, satu pun tidak ada yang selamat. Ini dusun Legetang. Sebelah kanan ini masih banyak desa-desa. Kemudian di situ ada puncak gunung pengamun-amun. Kalau ini longsor biasa, yang kita menyebut fenomena alam, maka mestinya yang terkubur adalah desa di bawah bukit pengamun-amun ini.
Tapi kenapa desa-desa ini aman? Justru di lokasi kampung Leketan yang dikubur hidup-hidup dan seluruh penduduknya menjadi korban 332 plus 19 tamu yang minum di situ, yang masih di situ tidak sempat. Lalu dari sini kita bisa menyimpulkan para jamaah sekalian, kalau ada musibah itu melihatnya ada 3 tingkatan. Kalau ada orang baik, beriman dan bertakwa kok mendapatkan musibah, itu Allah akan mengangkat derajat orang itu dan memberikan usaha. Makanya para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin itu ujiannya berat. Itu dalam rangka Allah akan mengangkat derajat orang yang mendapatkan musibah. Tetapi kalau ada orang beriman mulai bermaksiat, dia sholat tapi menipu, dia sholat tapi korupsi, dia haji bahkan 4 kali tapi berzina. Ada orang iman yang maksiat kok mendapatkan musibah, itu ditegur oleh Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah kezalimannya itu sudah melampaui batas, semua dosa dilakukan, kemaksiatan dilakukan, kejahatan dilakukan, dan tidak pernah berbuat baik, tidak taat kepada Allah, kok mendapatkan musibah, itu para ulama menyebut azab. Akhirnya kita bisa memberikan definisi musibah yang terjadi yang kita saksikan hari ini. Apakah mau diangkat derajat orang-orang itu? Apakah mereka diberikan peringatan? Apakah mereka diangkat? Karena kasus seperti ini pernah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mestinya menjadi pelajaran bagi kita pada jamaah sekalian, yaitu kisah di dalam Al-Quran, kisah tentang bangsa Saba. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu bukan sejarah, bukan kisah, tapi kisah itu mengandung pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada kisah umat terdahulu itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Bangsa Sabah itu hampir persis dengan Leketan. Bangsa Sabah itu makmur karena hasil pertanian. Makanya disebut laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun. Sungguh ada pada bangsa Sabah itu di negerinya sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani an yaminin wa shimalin. Ada 2 pertanian di sebelah kanan dan pertanian di sebelah kiri. Itu harus dijelaskan dengan tafsir. Maksudnya di negeri Sabah itu ada sungai Mukrit namanya. Kemudian bangsa Sabah diberikan kecerdasan oleh Allah untuk membangun bendungan yang super canggih. Bendungan ini kemudian mengalirkan airnya ke sawah an-yaminin wa shimalin. Sehingga bangsa Sabah makmur dari hasil pertanian itu. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, kulu mir rizki rabbikum, makanlah kamu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Washkuru lahu, tapi jangan lupa bersyukur kepada-Nya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, yang makmur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bagaimana sikap orang Sabah ketika dimakmurkan oleh Allah itu? Ternyata mereka tidak bersyukur. Fa'aqradu, kata Allah. Ini surat Sabah 15 sampai 16. Fa'aqradu. Mereka berpaling kepada Allah. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka ketika Allah sudah menurunkan nikmat yang luas seperti itu, kok penduduknya durhaka kepada Allah, Allah mengirimkan azab. Azab yang pertama, fa'arsalna sailal arim. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka Allah mengirimkan banjir besar kepada seluruh bangsa.
bendungan Mobrek tadi jebol, kemudian air meluap menggenangi seluruh pertanian bangsa Sabah, baik yang di sebelah kanan sungai maupun yang di sebelah kiri sungai. Begitu banjir itu surut, para jamaah sekalian, ternyata tanaman yang biasa ditanam oleh bangsa Sabah itu tidak bisa tumbuh. Allah mengatakan, wa baddalnahum bi jannatayn zawata ukulin muhammad. Allah mengirimkan azab yang kedua, bahwa tumbuhan tanaman yang bisa tumbuh setelah banjir besar itu adalah tanaman yang berbuah pahit. Disebut di dalam ayat ini hanya dua tanaman yang bisa hidup, asli wasidri, pohon cemara dan pohon minyak, tidak bisa dimakan. Akhirnya bangsa Sabah menjadi bangsa yang termiskin di dunia karena bencana itu, dan bencana itu disebabkan karena mereka melampaui batas dalam melakukan dosa-dosa. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian saya ingin mengutip ayat yang ketiga, para jamaah sekalian, tentang bencana juga. Tetapi Allah tidak menyebut spesifik tentang mana negerinya, mana kotanya. Kemudian para mufassir menafsirkan surat An-Nahl 16 ayat 112 ini, ayat ini mungkin bisa terjadi masa lalu, bisa terjadi hari ini, dan bisa terjadi masa yang akan datang kalau memenuhi syarat seperti dalam ayat ini. Dan ini saya cukup takut bagi satu kawasan yang belum mendapatkan bencana. Kalau memenuhi syarat, bisa jadi bencana itu akan diturunkan sewaktu-waktu. Kalau memenuhi syarat, bencana itu diturunkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa daraballahu masalan qaryatan. Dan Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Negeri tidak disebut. Negeri mana? Berarti bisa negeri yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Karena aminatan mutmainnatan. Negeri ini tadinya aman tentram, aman sentosa. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin. Allah mendatangkan pada negeri itu rezekinya didatangkan dari berbagai penjuru. Misalnya tanahnya subur, lautnya kaya akan ikan, dilepas laut dibuat bisa muncul minyak, gunung-gunung penuh dengan tambang, ada tambang emas, ada batu bara, ada timah, ada nikel. Itu gambaran negeri kita kaya seperti ayat itu. Negeri yang aman tentram, aman sentosa, rezekinya didatangkan oleh Allah dari berbagai penjuru. Bagaimana sikap penduduknya? Sama dengan bangsa Sabah tadi. Fakafarat bi an'umillah. Mereka telah menutupi nikmat-nikmat Allah. Kafar yukafir, itu sampul cover itu, menutup. Mereka diberikan nikmat, tapi nikmatnya ditutupi, alias tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah. Lalu Allah mengirimkan azab. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah mengirimkan azab kepada mereka libas itu pakaian. Libas salju, pakaian kemiskinan dan pakaian ketakutan, disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, apakah negeri kita seperti ini? Coba kita bicara data. Berapa jumlah orang miskin di Republik ini? 68,7 juta. Kalau diangkakan 194,3 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ukurannya World Bank. World Bank mengatakan orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan itu ukurannya bekerja satu hari gajinya kurang dari 2 US dollar.
US dollar itu 32.000 lah sekarang. Ada 194 juta lebih penduduk Republik ini bekerja satu hari gajinya kurang 32 juta. Itu definisi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sementara sumber daya alam begitu luar biasa, sumber daya yang luar biasa yang kaya raya itu ternyata tidak mampu menjadikan penduduknya makmur dalam kehidupan. Apa yang salah di situ? Yang salah adalah dosa. Terlalu banyak orang berbuat dosa sehingga nikmat itu diangkat oleh Allah, kemudian muncullah azab. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana solusinya supaya azab itu tidak menimpa kita, para jamaah sekalian? Atau amalan apa yang harus kita lakukan supaya Allah tidak mengazab atau minimal menunda azab itu tidak terjadi di lingkungan ini? Ada dua, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau hidup kita ingin sentosa, ingin tidak ada azab, hidup kita ingin makmur, tidak kekurangan suatu apapun, maka syarat yang pertama adalah masyarakatnya harus beriman dan bertakwa. Itu disebut eksplisit sekali di dalam surat Al-An'am ayat 65. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya akan kami buka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Apa bedanya barokah dan azab? Air hujan turun dari langit, tanah yang mati jadi hidup, kemudian subur, tanaman-tanaman pertanian bisa tumbuh, lalu menimbulkan kemakmuran. Itu barokah. Air hujan turun dari langit, kemudian menyebabkan banjir, menenggelamkan sebuah kawasan. Ini bukan barokah. Ini bisa peringatan, bisa azab. Maka kita kalau bertakwa, yang turun bukan azab, tapi barokah. Barokah dari bumi. Kalau bumi kita subur, kemudian menghasilkan hasil tanaman yang luar biasa, kemudian petani jadi makmur, kita bisa hidup dengan damai, itu barokah. Tapi kalau terjadi tanah longsor, gempa bumi, itu azab. Bahkan disebut juga peringatan. Ini yang pertama, para jamaah sekalian. Yang kedua, supaya azab itu tidak sampai turun di lingkungan kita ini, pernahkah kita berpikir kalau Sidoarjo itu diazab, kira-kira bentuknya seperti apa? Dengan banyak sekali kemaksiatan yang besar. Warung kopi sudah buka 24 jam, di atas jam 12 jam, di atas jam 12 sudah milas. Kantong-kantong pelacuran dibiarkan. Padahal kita ini mayoritas muslim. Di Porong ada, di Pasar Larangan ada, di Krian yang dekat kita ada, dibiarkan pelacuran. Kemudian kalau kira-kira kita diam, maka azab itu akan turun. Pertama, yang kedua, supaya azab itu tidak turun, para jamaah kita harus bertaubat. Nabi bersabda, "Ma nuzilal bala illa bi dzambin." Tidaklah akan turun bala, musibah, azab kecuali karena dosa. Wala rufi'al bala illa bi taubatin. Dan musibah, azab, bencana tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah kita bertaubat kepada Allah dengan banyak beristighfar. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, salah satu yang mempercepat azab itu juga disebabkan karena berhentinya amar ma'ruf nahi munkar. Nabi menyampaikan ini diawali dengan wawu qasam, bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggaman Tuhan. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Benar-benarlah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada pengajian, kemungkaran kita tutup, kita tutup. Atau kalau tidak, la yushakannallahu ala ayyam asalaikum iqaban minhu. Kalau amar ma'ruf itu berhenti, kata Nabi, maka Allah akan segera mengirimkan azab kepada. Yang kedua, summa tad'u lakum fala yustajabu lakum. Kemudian kalian pada mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tapi doa kalian tidak pernah diijabah oleh Allah karena kantong-kantong kemaksiatan masih subur di daerah kalian. Artinya apa? Yang menyebabkan doa kita tidak mustajabah itu adalah berhentinya amar ma'ruf nahi munkar. Masjid sudah sepi dari kajian, kalah dengan kemaksiatan yang ada di luar masjid. Kalau populasi kemaksiatan itu mengungguli kebaikan, ini syarat-syarat azab sudah terpenuhi untuk diturunkan. Makanya hadis ini maknanya, mari kita kuatkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya Allah menyelamatkan kalangan kita ini, entitas masyarakat kita ini tidak sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, inilah kegelisahan saya yang saya bagi kepada para jamaah agar ikut gelisah juga melihat kondisi bangsa kita, masyarakat kita yang banyak bermaksiat kepada Allah, yang bisa sewaktu-waktu Allah mengirimkan azab seperti dalam Isa tadi, ledetan bangsa Sabah juga disebut dalam ayat yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairihi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.